Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini, hari di mana kita, umat Tuhan, gereja Tuhan di seluruh muka bumi memperingati hari pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mendengarkan pujian-pujian yang kita nyanyikan hari ini, sungguh sangat indah syair. Sungguh sangat menguatkan, meneguhkan iman kita. Sayangnya, tidak semua generasi muda, tidak semua orang percaya betul-betul mau kembali menyanyikan pujian-pujian yang begitu indah. Pujian yang tidak termakan oleh waktu, oleh zaman. Teologi-teologi yang sangat dalam sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita merenungkan tentang panggilan dari salib selama 6 minggu, dan ini adalah minggu atau ketujuh kalinya kita merenungkan akan peristiwa panggilan salib. Kita kemarin minggu lalu berbicara tentang bagaimana panggilan untuk menjadi saksi kebenaran, dan hari ini di mana kita merenungkan bagaimana panggilan untuk membawa perubahan. Saya membawa kita untuk melihat satu bagian kebenaran firman Allah yang terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 39 sampai ayat 49. Injil Lukas pasal 23 ayat 39 sampai ayat 49. Kita akan membaca secara bergantian. Karena itu, untuk menghormati kebenaran firman Allah yang akan kita baca, saya kembali dengan hormat mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya baca ayat 39, Bapak Ibu Saudara baca ayat 40, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-49. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menurut dia, katanya, "Tidakkah engkau tahu juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkumpul di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Sama-sama 1, 2, 3. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Silakan dulu. Berbahagialah setiap kita yang diperkenankan oleh Allah untuk membaca kebenaran firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, dan tentu menghidupinya di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, panggilan untuk membawa perubahan. Kalau kita mengamati diri kita, pasti kita melihat bahwa diri kita mengalami perubahan. Perubahan dalam hal usia bertambah, makin tahun makin bertambah. Perubahan dalam hal pengetahuan,
dengan belajar banyak, dengan belajar sungguh-sungguh, maka kita mengalami perubahan dalam hal pengetahuan. Perubahan dalam fisik. Yang dulu mungkin waktu masuk ke tempat ini bagi kelas 9, wah masih kecil. 2 tahun mulai bertumbuh, 3 tahun di tempat ini mulai bertambah berat badan. Walaupun yang namanya pertambahan berat badan tidak semua orang menyukainya ya. Ada yang berusaha untuk menjaga posisi berat badannya stabil, tetap, nggak mau timbangan bergeser, bertambah. Tentu banyak perubahan-perubahan yang kita lihat, perubahan-perubahan yang kita alami, perubahan-perubahan yang kita rasakan di dalam kehidupan hari lepas hari. Yang namanya perubahan itu adalah satu proses yang wajar, proses alamiah, sehingga segala sesuatu yang ada dalam dunia ini akan selalu berubah. Hanya satu yang tidak berubah, orang mengatakan adalah perubahan itu sendiri. Perubahan itu sendirilah yang tidak mengalami yang namanya perubahan. Perubahan itu mencakup hal sosial, perubahan itu mencakup hal ekonomi, perubahan itu mencakup hal budaya, perubahan juga mencakup hal politik, dan bahkan perubahan juga mencakup melingkupi yang namanya religius, yang namanya kepercayaan, yang namanya agama. Kebenaran tidak pernah berubah. Kebenaran tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang benar atau kebenaran tetap kebenaran, sekalipun manusia mengatakan kebenaran itu bukan kebenaran. Allah tetap Allah, sekalipun manusia mengatakan Allah itu bukan Allah. Yesus Kristus tetap Tuhan, sekalipun manusia mengatakan bahwa Dia bukan Tuhan. Itu namanya kebenaran. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca Alkitab juga kita menemukan banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh para tokoh Alkitab, oleh orang-orang percaya, oleh orang-orang beriman, oleh orang-orang yang dipakai oleh Allah di dalam kehidupan baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Maka kita mendapatkan sebetulnya banyak orang yang Tuhan pakai untuk melakukan suatu perubahan di dalam kehidupan, baik kehidupan dirinya, kehidupan keluarganya, kehidupan masyarakatnya, kehidupan bangsanya, kehidupan kaumnya, sukunya, dan bahkan kehidupan gereja. Termasuk beberapa orang percaya, beberapa orang yang Tuhan pakai untuk membawa perubahan di tengah-tengah kehidupan bangsa, orang yang tidak mengenal Allah. Yusuf misalnya saja, seorang yang Tuhan pakai untuk mengadakan satu perubahan yang besar di dalam kehidupan, kepemimpinan, kepemerintahan, atau keadaan kondisi orang Mesir ketika ia dijual oleh saudara-saudaranya menjadi orang yang terjual di Mesir. Daniel dan kawan-kawannya juga, sekalipun mereka terbuang di Babel, namun mereka juga membawa satu perubahan di sana. Walaupun perubahan yang mereka lakukan berusaha untuk dihentikan oleh raja, oleh penguasa, oleh Nebukadnezar, dan juga oleh orang-orang yang begitu benci kepada mereka. Maka perubahan juga dilakukan oleh para murid Kristus. Perubahan juga dilakukan oleh para rasul ketika Yesus Kristus sudah mengajar mereka, memberitakan Injil kepada mereka, membawa mereka untuk mengalami satu kebenaran bersama dengan Dia. Tatkala Kristus mati, bangkit, dan naik ke surga, maka para murid juga mengadakan atau melakukan satu perubahan. Karena itu kekaisaran Romawi begitu gentar, begitu takut mendengar dan menyaksikan apa yang dilakukan, apa yang diberitakan oleh para murid Kristus. Kalau di STT kita PA sudah sampai kisah para rasul pasal yang kelima, bagaimana saksi Kristus mengalami resiko-resiko yang ada. Imam-imam besar, ahli Taurat, para penguasa baik agama Yahudi maupun penguasa Romawi, mereka begitu takut dengan gerakan-gerakan para murid Kristus, walaupun mereka hanya segelintir, sedikit
dibanding dengan para imam ahli Taurat yang ada. Yohanes, Petrus, dua orang yang Tuhan pakai memberitakan Injil, cukup menggetarkan para ahli Taurat pada zaman itu. Demikian juga dengan peristiwa kematian Kristus, peristiwa di mana Kristus disalibkan, maka ada peristiwa-peristiwa yang besar yang dinyatakan di sana. Ada perubahan-perubahan yang terjadi, perubahan yang dialami oleh orang-orang di seputar salib Kristus. Walaupun tidak semua, tetapi paling tidak dari apa yang kita baca bahwa kita mendapatkan ada orang-orang yang mengalami perubahan, yang mengalami pembaharuan, yang mengalami suatu proses dari yang sebelumnya kepada suatu proses yang baru yang mereka alami. Pertama, bahwa kita melihat bagaimana atau siapa yang mengalami perubahan dalam teks yang kita baca. Perubahan pertama dialami oleh seorang penjahat. Perubahan juga dialami oleh seorang kepala pasukan yang menyaksikan akan peristiwa kematian Kristus. Seperti apa perubahan yang dialami oleh mereka tersebut? Kita melihat bagian ini. Pertama, bahwa mereka mengalami satu perubahan yang disebut dengan cara pandang yang baru tentang Kristus. Ada satu perubahan yang baru tentang bagaimana mereka melihat Kristus. Sebelum mereka mengalami satu perjumpaan dengan Kristus, sebelum mereka mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus orang yang benar, Yesus Kristus seorang yang tidak bersalah, maka kita bisa saja mengatakan bahwa para penjahat ini tidak lebih daripada orang-orang banyak pada waktu itu yang menganggap Yesus sebagai pemberontak, Yesus sebagai pengkhianat, Yesus sebagai seorang yang menghujat Allah, Yesus sebagai orang yang melakukan kesalahan. Kepala pasukan sebelum ia menyaksikan Kristus, maka ia berkata, atau mungkin saja ia berpikir seperti pasukan yang lain, seperti tentara-tentara Romawi yang lain, bahwa ia adalah seorang yang melawan kekaisaran Romawi. Saya percaya kepala pasukan pun andil dalam mencambuk Yesus. Kepala pasukan ini ikut serta dalam memukul Yesus. Kepala pasukan ini terlibat di dalam penganiayaan terhadap Kristus. Tetapi ketika mereka ada di seputar salib Kristus, kalau kita membaca Injil Matius, maka Injil Matius menuliskan bahwa kedua penjahat ini sama-sama menghujat, sama-sama menghina, sama-sama mengolok Yesus. Namun Injil Lukas menyajikan bagaimana bahwa salah satu dari penjahat ini kemudian mengalami suatu pembaharuan di dalam paradigma tentang siapa Kristus. Memandang Kristus bukan seorang yang bersalah. Memandang Kristus bukan seorang penjahat. Memandang Kristus bukan seorang yang melakukan kesalahan, tapi memandang Kristus seorang yang melakukan kebenaran. Melihat Kristus bahwa dia ini bukan orang yang bersalah. Dia ini bukan orang yang berbuat jahat. Dia ini bukan orang yang melakukan pemberontakan. Dia ini bukan orang yang melakukan suatu pelanggaran terhadap hukum Allah. Bukan melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat seperti yang dituduhkan oleh para imam, oleh para ahli Taurat, oleh para pemuka agama Yahudi pada waktu itu. Bukan. Sehingga dia berani berkata kepada temannya yang sesama penjahat, engkau dan aku, kita memang layak dihukum. Kita menanggung hukuman yang setimpal dengan apa yang kita lakukan. Tapi orang ini, dia bukan orang yang berbuat jahat. Dia seharusnya tidak terhukum di antara kita. Dia seharusnya tidak disalibkan. Dia seharusnya tidak tergantung di kayu salib. Karena dia adalah orang benar. Dia bukan seorang yang berbuat salah. Demikian juga dengan kepala pasukan
tentara rohani. Ketika kepala pasukan itu melihat apa yang terjadi, ia berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Betapa penyesalan itu ada ketika dia tahu bahwa dia telah mencambuk dan orang yang dia cambuk itu adalah orang yang benar. Kalau kita tahu, wah ternyata kamu tidak bersalah ya nak, Bapak sudah menghukum kamu, penyesalan. Papa pikir kamu bersalah sehingga Papa menghukum. Ibu pikir kamu adalah bersalah sehingga ibu menghukum. Wah ternyata saya sebagai pembina, pemimpin, kepala asrama atau guru, saya pikir anak didik saya bersalah misalnya, sehingga saya menghukum. Tapi ternyata ketika usut punya usut, oh dia nggak bersalah, dia benar misalnya, ada penyesalan. Walaupun memang secara tersurat, secara tertulis tidak dinyatakan misalnya, tapi hati nurani tentu tidak bisa dipungkir ketika kita tahu melakukan sesuatu yang benar terhadap orang yang benar, namun kita tidak melakukan, justru kita melakukan hal yang salah. Bahkan ketika kita mendapatkan orang bersalah dan kita menjatuhkan hukuman di sana pun, hati nurani kita juga menangis, sedih. Walaupun kita tahu, oh ada yang memang salah, tapi mau bilang apa? Hukum harus ditegakkan, kebenaran harus dinyatakan, konsekuensi harus diberi. Pasti ada penyesalan sedikit di dalam hati kita. Ada rasa kecewa, ada rasa kemarahan. Mengapa ini terjadi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah perubahan yang pertama yang dialami oleh salah seorang penjahat dan kepala pasukan yang berada di seputar salib Kristus, yang berada di seputar di mana Kristus mati. Mereka betul-betul mengalami satu perubahan di dalam pengenalan mereka, di dalam pemahaman mereka, di dalam pengertian mereka tentang siapa Yesus. Yesus bukan orang yang jahat. Yesus bukan orang yang mengkhianati. Yesus bukan orang yang melakukan kesalahan. Dia adalah orang benar. Kadang juga kita dalam pergaulan, kehidupan keseharian kita berasrama atau dalam tim kerja kita, mungkin karena kita belum mengenal kawan kita dengan lebih dalam satu dengan yang lain. Kita pikir rekan sekerja kita kok jahat sekali. Rekan sekerja kita kok sering kontra dengan kita misalnya. Rekan teman asrama kita kok sering sepertinya salah paham atau salah pendapat dengan kita misalnya. Mungkin kita akan berpikir, berkata, waduh kok dia jahat sama saya, dia jahat terhadap saya. Karena kita belum mengenal, belum tahu siapa dia sesungguhnya. Bisa jadi penilaian kita adalah penilaian yang keliru tentang dia. Penilaian kita adalah penilaian yang salah tentang orang di sekitar kita. Nah, mungkin kita menilai orang tua kita adalah orang tua yang jahat. Orang tua kita adalah orang tua yang kejam, orang tua kita adalah orang tua yang tidak menghormati pendapat kita, menghormati kita sebagai anaknya. Mungkin kita akan berkata demikian. Tapi ketika kita merasakan cinta kasih, merasakan bagaimana pergumulan orang tua kita dalam mendidik, membesarkan kita, berjuang untuk hidup kita, kita akan menyadari semakin kita dekat, mengenal dan merasakan, mengalami kasih, kita akan tahu, oh, memang orang tua kita adalah orang tua yang baik kepada kita, anak-anak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perubahan yang kedua yang disaksikan oleh Alkitab tentang seorang penjahat dan juga tentu kepala pasukan ya, di dalam teks yang kita baca. Bahwa perubahan atas status hidup mereka. Perubahan atas status hidup mereka sebelum mereka mengenal
mengenal Kristus. Sebelum mereka tahu tentang siapa Kristus, mereka adalah orang yang betul-betul berdosa. Sehingga seorang penjahat mengatakan, kita orang berdosa, kita orang yang jahat, kita orang yang tidak layak, kita orang yang kotor. Tapi ketika Kristus menyapa mereka melalui kayu salib, Allah beranugerah memperlihatkan diri kepada mereka di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kepala penjahat melihat satu kemuliaan Allah, memuliakan Allah, melihat peristiwa-peristiwa di seputar salib Kristus adalah Kristus mati. Ketika ia mengatakan sungguh orang ini orang benar, ia memuliakan Allah. Seorang penjahat, seorang yang berdosa, sudah nyata-nyata karena dosanya, karena kejahatannya, karena pelanggarannya, karena perbuatan moral yang tidak benar, melanggar hukum, barangkali hukum Romawi atau hukum agama zaman itu, sehingga penjahat itu disalibkan. Dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Sehingga nanti konsekuensinya, secara khusus ketika seorang penjahat yang statusnya diubahkan menjadi dari orang yang berstatus berdosa menjadi orang yang berstatus dipulihkan, diampuni, ditebus oleh Kristus, maka apa yang dialami di sana ditunjukkan di kayu salib. Dia mengatakan kepada salah seorang temannya yang penjahat, tidakkah engkau takut kepada Allah? Dari orang yang menghujat menjadi orang yang memuliakan. Kamu nggak takut pada Allah? Barangkali sebelum dia terhukum di kayu salib, waktu dia mencuri, merampok, atau melakukan kejahatan yang lain yang mengantar salah seorang penjahat atau mengantar kedua penjahat di kayu salib, tidak ada rasa takut akan Allah ketika mereka berbuat kejahatan. Mereka tidak memikirkan, ngapain takut akan Allah? Kalau seorang penjahat betul menyadari bahwa hidup takut akan Allah begitu penting, maka pasti dia akan berpikir satu kali, dua kali untuk mau melakukan yang namanya kejahatan. Iya bukan? Tapi karena tadi tidak takut akan Allah ada pada mereka, sehingga ya melakukan kejahatan tidak apa-apa, sesuka hati mereka, melanggar hukum terserah mereka. Dalam kehidupan keseharian, kalau kita tahu bahwa kita takut menghormati pemimpin kita, menghormati kepala sekolah kita, menghormati guru-guru kita, menghormati rekan-rekan kita, menghormati pimpinan-pimpinan yang lain, maka kita tentu takut bukan melakukan hal yang namanya kejahatan. Kalau kita menghormati pembina, pembimbing asrama kita, kepala asrama kita, maka kita akan takut melakukan yang namanya kejahatan, karena kita menghormati mereka. Tapi kalau kita tidak menghormati mereka, kita dengan suka hati barangkali, dengan keberanian, dan bahkan dengan terang-terang mau melakukan yang namanya pelanggaran. Perubahan akan status hidup dari orang yang seharusnya binasa menjadi orang yang diselamatkan. Memang setelah mengenal Kristus, setelah ditebus oleh Kristus, setelah menjadi anak-anak Allah, kita memang masih bisa berdosa dalam pikiran, perkataan, tingkah laku kita. Tetapi dosa tidak lagi menguasai hidup kita, karena kita sudah dibenarkan di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kalaupun kita berdosa, kita diinsafkan oleh Allah, oleh Roh Kudus yang menginsafkan kita, menyadarkan kita, mengingatkan kita akan dosa kita. Sehingga apa? Kita datang pada Tuhan, mohon ampun, pengampunan, merendahkan diri, menundukkan diri di hadapan Allah, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampun. Karena itu, kenapa kita perjamuan kudus, kita mesti berlutut,
memahami, menghayati suatu pengorbanan Kristus yang berinkarnasi ke dalam dunia, menjadi hamba, taat sampai mati di kayu salib. Perjamuan kudus ingatkan kita akan penderitaan Kristus dan perubahan yang ketiga yang bisa kita lihat di dalam diri seorang penjahat dan juga tentunya seorang kepala pasukan. Itu perubahan tentang makna dan arah atau tujuan hidup. Sebelum mereka mengenal Kristus lebih sungguh tentang siapa Kristus, sebelum mereka mengalami satu perubahan status, maka mereka melihat bahwa yang mati mau kemana. Apa-apalah mati, masuk surga terserah Tuhan, tidak masuk surga terserah Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh seorang penjahat yang mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia mengalami satu perubahan tentang bahwa ketika saya mati, ketika ajal menjemput saya, di mana saya berada. Karena itu ia berkata kepada Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Jangan lupakan aku. Dia tidak mau terpisah daripada Kristus. Ingatlah aku bila engkau datang sebagai raja. Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini merupakan sebagai salah satu tujuan dari suatu perubahan itu. Tujuan perubahan mengalami yang namanya damai sejahtera Allah, mengalami yang namanya shalom Tuhan itu sendiri. Karena itu kenapa orang ingin berubah? Karena merasa bahwa hidup sebelumnya begitu tidak menyenangkan, hidup sebelumnya tidak enak. Di salah satu desa di daerah Tiongkok, hidup seorang gadis bersama dengan ibunya. Ini anak sematawayang. Ketika ayah mereka atau ayah dia, sang suami dari ibu tersebut, dipanggil oleh Tuhan. Hanya berdua mereka menjalani kehidupan di desa yang terpencil, jauh dari keramaian, jauh dari hiruk pikuk, hidup dalam kesederhanaan dan bahkan keterbatasan. Ibu sangat menikmati. Namun anak gadis tersebut berpikir, hidup kita tidak bisa seperti ini terus, ibu. Kita harus mengalami perubahan. Anak gadis tersebut meminta izin kepada ibu. Bu, izinkan kepadaku untuk pergi ke kota. Biar aku bekerja di kota, supaya aku bisa membawa perubahan bagi hidup kita. Ibunya tidak mengizinkan. Tidak, nak, kita lebih baik bersama-sama di tempat ini dalam kesederhanaan, dan ibu tetap bisa bersama dengannya. Suatu malam ibunya tertidur, anaknya tulis surat. Lalu anaknya berangkat pergi ke kota. Ibunya terbangun melihat ujung surat tulisan anak. Tapi apa boleh buat? Ibunya tidak bisa menyusul karena tidak tahu kemana anaknya pergi ke kota. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sampailah waktunya 10 tahun. Seorang gadis tersebut berusaha untuk berjuang di kota, melamar pekerjaan. Ternyata singkat cerita, hidup di kota tidak seperti yang dibayangkan oleh seorang gadis tersebut. Dia pikir enak mencari kerja, gampang untuk merubah nasib. Akhirnya tahun ke-10 dia pulang. Datang ke rumah malam-malam. Waktu dia datang ke rumah malam-malam, mau ketuk pintu, takut mengganggu ibunya. Ya begitu dia duduk di teras rumahnya, dia sadar ternyata pintu rumah ibunya tidak terkunci. Lalu dia buka dan dia masuk. Waktu dia masuk, dalam kegelapan malam, sang anak gadis tersebut tersandung pada tubuh ibu.
Dia pikir ibunya sudah tidak berdaya. Tetapi apa yang dialami oleh ibunya, memang dia masih hidup dan masih bergumul terus, merindukan kedatangan sang anak. Anak itu segera memeluk ibu. Lalu anaknya berkata, "Bu, apa yang ibu katakan benar, bahwa kehidupan di kota tidak seperti yang kita bayangkan, dan perubahan untuk kehidupan yang lebih baik tidak selamanya datang dan menghampiri kita." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah datang kepada kita membawa satu perubahan dalam hidup kita, supaya kita mengalami damai sejahtera. Sekalipun di dalam dunia ini kita masih tetap dalam yang namanya penderitaan, kesulitan, dan bahkan kemiskinan, tetapi itu tidak membuat atau tidak menjadi ukuran bahwa kita tidak mengalami damai sejahtera. Itu yang dialami oleh seorang, atau yang dirasakan oleh seorang penjahat yang tergantung tersalib di sisi Yesus. "Ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Dan Yesus berkata, "Hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Engkau ada bersama-sama dengan aku di satu tempat yang penuh dengan satu sukacita." Firdaus beberapa menerjemahkan sebagai tempat kediaman Abraham, pangkuan Abraham, atau representasi atau bahasa lain daripada surga sendiri. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk membawa satu perubahan, bukan? Karena itu sebelum kita membawa satu perubahan di sekitar kita, di lingkungan kita, di gereja kita, di tempat kita kerja, di tempat kita studi, maka pertama pastikan bahwa kita sudah mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Itu starting point kita sebagai orang percaya. Kalau kita mau mengalami perubahan atau mau membawa perubahan, maka kita betul-betul pastikan, sudahkah hidup kita diubahkan oleh Allah? Sudahkah hidup kita diubahkan oleh Kristus yang mati dan bangkit naik ke surga? Sudahkah hidup kita diubahkan oleh kebenaran Tuhan? Kalau Tuhan sudah mengubahkan hidup kita sudah diubahkan, maka di mana kita berada, kita membawa suatu perubahan. Penting bagaimana kita mengalami perubahan dahulu sebelum kita mengubahkan atau menjadi alat yang Tuhan pakai untuk membawa perubahan bagi orang lain. Jangan sampai berpikir, "Saya ingin membawa perubahan bagi kamu." Tapi orang yang kita bawa mengalami suatu perubahan, masih melihat, menyaksikan kita. Kamu berbicara hati, jangan berbicara kotor. Tapi kemudian kita berbicara kotor dengan dia, misalnya aja. Maka kita betul-betul mengintrospeksi diri, memawas diri, menjaga diri, walaupun kita menyadari, oh, kita akan manusia berdosa yang masih bisa berdosa, salah dan itu dan ini dan salah. Tetapi kita betul-betul bagaimana kita memaknai hidup kita yang sudah diubahkan oleh Allah. Kita mau membawa perubahan di tempat kerja kita, tapi kita tidak kerja dengan sungguh-sungguh. Kita mau membawa perubahan dalam keluarga kita, tapi kita tidak menunjukkan tanggung jawab kita yang sungguh-sungguh dalam keluarga kita. Bawalah perubahan itu, namun sebelumnya ubahkan dirimu oleh Allah. Serahkan hidup untuk diubah. Kita punya cita-cita mau mengubah dunia. Dunia terlalu besar untuk kita ubah. Ubah satu negara terlalu besar untuk kita ubah. Ubah satu pulau, satu provinsi mungkin terlalu besar untuk kita ubah. Bawa perubahan satu kabupaten. Mungkin kabupaten terlalu besar untuk kita bawa satu perubahan. Bawa perubahan satu kecamatan terlalu besar. Bawa perubahan di satu desa mungkin terlalu besar bagi kita untuk kita bawa perubahan di sana. Bawa satu keluarga, mungkin keluarga itu juga masih terlalu besar untuk kita bawa dalam perubahan. Bawalah perubahan di dalam diri kita, mulai dari diri kita untuk bawa perubahan.
Kau mengalami, membawa satu perubahan. Ingat, alami karya Kristus yang menyelamatkan kita, yang dikerjakan Dia di kayu salib. Orang yang sudah mengalami kasih karunia Allah, kemurahan Allah, kebaikan Tuhan, dan bahkan keselamatan yang dari Tuhan, dia akan terus-menerus berusaha untuk mengerjakan perubahan yang baik bagi orang lain. Itu yang dialami para rasul, yang dialami oleh Paulus ketika dia betul-betul sudah diubahkan oleh Kristus, mengalami karya keselamatan Kristus yang membawa dia kepada suatu panggilan yang sungguh-sungguh, maka dia tidak pernah mengenal yang namanya menyerah di dalam melayani Allah. Dan karena itu yang terakhir adalah ini panggilan hidup kita. Bawalah perubahan itu. Kita adalah garam dunia. Kita adalah terang dunia. Yesus berkata, kamulah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Bagaimana mungkin kamu tidak membawa rasa, membawa dampak, membawa efek, membawa terang, membawa sinar di kegelapan dunia. Dan biar Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Mungkin kita lilin yang terlalu kecil, tapi lilin yang terlalu kecil itu bila dihidupkan kembali lilin yang lain, lilin ke lilin, lilin ke lilin, maka lilin yang kecil ini akan menyinari ruangan yang gelap yang besar karena ada banyak lilin-lilin di sana. Itulah perubahan kita bawa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.